Campur kan kita cok ya, campur dulu. Ini video orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi Hasibuan. Saya di sini selaku dusun. Pertama saya masuk ke sini 2014. Di sini dulunya, di lokasi ini dulunya hutan belantara. Tidak ada satu rumah pun semasa 2014. Namun sekarang sudah berkembang, sudah ramai. Saya mempunyai keluarga, anak 3. Saya di sini selaku dusun merasa sulitnya karena transportasi jalan seperti ini dan keadaan jalan seperti inilah. Kalau hujan tidak usahkan naik Honda, istilahnya jalan kaki aja pun mau jatuh. Dan selanjutnya di sini kesulitannya satu, puskesmas jauh, jalan keadaan kayak gini. Masalah pendidikan baru-baru ini saja ada, dalam 3 tahun ini aja ada sekolah SD di sini. Kalau dulunya belum ada sama sekali. Dan selanjutnya kami memohon kepada Bapak yang mendengar saya berbicara di sini, kami mohon dampingan dan dukungannya. Saya selaku dusun di sini mohon dukungan dari Bapak yang mendengar saya ngomong. Masalah ekonomi masyarakat di sini, tolonglah dibantu. Di sini kami perlu, istilahnya hasil bumi kami ini mau kemana kami bawa, istilahnya harus adalah alat untuk mengolah hasil bumi kami di sini, hasil kopi kami di sini. Dan selanjutnya saya memohon kepada Bapak yang mendengar saya mengomong, tolonglah di sini dibuat puskesmas darurat. Saya selaku dusun di sini berterima kasih kepada pemerintah dan kepada pelanggan Indomaret, karena berkat beliau kami bisa merasakan sarana air bersih dan MCK dan gedung serbaguna. Dan terima kasih kepada LPD yang telah mendampingi kami selama ini dalam program Pedulikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kanta Sulaiman. Di dalam warga KAT ini saya dulunya sebagai pendamping KAT dari tahun 2016, awal tahun 2016 saya ditunjuk dari Dinas Sosial Banda Aceh menjadi pendamping KAT. Alhamdulillah di pertengahan 2016 masyarakat di sini sangat gembira sekali dengan adanya pembangunan rumah KAT. Mereka berbaur bersatu membersihkan lahan karena mendapatkan bantuan rumah yang berjumlah 41 unit. Kemudian
berkelanjutan lagi mengenai bantuan-bantuan yang alhamdulillah di tahun 2019 kami di sini bersama warga KAT mendapat bantuan, yaitu dari pelanggan Indomaret yang telah membangun ada 3 jenis pembangunannya. Yang pertama itu sarana air bersih, di mana dulunya warga KAT di sini mengambil air bersih itu dari alur, diangkut dengan jerigen memakai kereta. Alhamdulillah berkat bantuan dari pelanggan Indomaret, masyarakat KAT sekarang ini sudah dapat menikmati air bersih di dalam rumahnya masing-masing. Kemudian bantuan juga diberikan dari pelanggan Indomaret berupa 1 unit MCK, di mana dulunya masyarakat KAT sangat kesulitan juga dengan dan kemudian juga sudah dibangun oleh pelanggan Indomaret 2 unit MCK, di mana masyarakat sangat gembira sekali dengan terbangunnya 2 unit MCK, di mana sebelumnya masyarakat KAT di sini membuang hajat itu berlari-lari ke alur, juga ke kebun-kebun warga. Alhamdulillah dengan terbangunnya 2 unit MCK, masyarakat sekarang sudah terbantu dan sudah bisa menikmati dan pembangunan MCK tersebut. Kemudian dari pelanggan Indomaret telah juga membangun 1 buah balai serbaguna, balai sosial, di mana masyarakat sekarang sudah bisa berkumpul dan bermusyawarah tentang apa-apa yang perlu dimusyawarahkan di dalam warga KAT Dusun Pantan Sinaku ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pihak pelanggan Indomaret yang telah banyak membantu pembangunan di lokasi perumahan KAT, dan juga terima kasih juga kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah sekiranya membangun rumah-rumah warga di sini dan juga yang lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala hormat mungkin kami ucapkan pada hari ini. Saya sebagai Kepala Desa Pantan Sinaku sejak tahun 2013 sampai 2019 akhir, dan terpilih kembali 2019 sampai sekarang, berjalan 2 periode. Nama saya Subur, jabatan saya selaku Kepala Desa, amanah yang diemban oleh daripada masyarakat dan dari Kabupaten Bupati. Mungkin ini saya menerangkan yang bahwa Pantan Sinaku ini berupa 160 kakak berjumlah, yang 4 dusun, terdiri dari 4 dusun yang bahwasanya awal dari sejarah Pantan Sinaku ini sangatlah miris, terisolir dan tersudut dari pandangan dari saudara-saudara kita dari Kecamatan Pindri Magayo, yaitu Kabupaten Banda Meriah. Tersudutnya Pantan Sinaku, pemekaran dari 1998 pemekaran, yaitu berdirinya Pantan Sinaku. Awal mulanya Pantan Sinaku sangatlah 80% penduduk Pantan Sinaku yaitu petani kopi. Jadi awalnya di sini Pantan Sinaku jalan becek dan aktivitas masyarakat sangatlah terasa sedih melihat masyarakat keseluruhannya Pantan Sinaku. Adanya program daripada Menteri Sosial maupun dari kabupaten dan provinsi dan tingkat pusat memperhatikan kami
membuat terobosan dari 2014. Saya dilantik 2013. Saya sudah mulai bekerja 2014, yaitu dari Bapak Camat dan Kabupaten, membuat terobosan dan proposal bermohon usulan-usulan bagaimana yaitu Pantan Sinaku ini lebih maju. Itu program dan segmen kami. Saya membangun desa ini dari tingkat bawah, yaitu SDM, sumber daya manusia, karena sumber daya alam sangat memadai, karena di sini banyak hutan, bercocok tanam, masyarakatnya 50% dari suku kita kayu, 23% yaitu dari Jawa, 20% orang kita ada campuran, yaitu masyarakat di Pantan Sinaku bercocok tanam, yaitu atas nama seluruhnya Pantan Sinaku itu petani kopi pada umumnya. Jadi alhamdulillah mesti kita syukurin dari 2014 kita buat usulan. Jadi alhamdulillah beberapa kali 2015, 16 ada titik terang yang bahwasanya rumah kat komunitas adat terpencil itu bakal dibangun, yaitu seluruh satu provinsi hanya di Pantan Sinaku lah yang terbangun. Aku sebagai kepala desa merasa lega dan merasa puas atas perjuangan dari masyarakat dan kami semua ada membuahkan hasil. 2016, 2017 akhir daripada pembuatan rumah 41 unit. Sampai sekarang diduduki oleh masyarakat, sangat bangga dan antusias, dan masyarakat untuk membangun daerah ini bagaimana selayaknya sebagaimana desa-desa yang lain. Walaupun kami tersudut, insya Allah kami tidak ketertinggalan dari desa-desa lain. Kami akan memajukan di mana anak cucu kami disekolahkan, disinilah hidup dan mati kami. Jadi alhamdulillah berkat kerjasama kami dari kabupaten, dari tingkat kecamatan dan provinsi, kami berterima kasih dari kepala dinas kabupaten dan provinsi, dan bahkan dari Kementerian Sosial, dari mewakili dari Kementerian Sosial sudah meluncur beberapa kali, yaitu di desa Pantan Sinaku. Walaupun desa ini sangat becek jalannya, jadi alhamdulillah sangat senang bapak-bapak, rekan-rekan untuk mendatangi yaitu desa kami yang terpencil. Akhir 2017 masuk 2018 serah terima berkelanjutan berkesinambungan program pada komunitas adat terpencil. Alhamdulillah sangatlah kami banggakan sampai sekarang pembangunan tetap meluncur dari berbagai segi, dari berbagai komunitas, dari berbagai swadaya maupun dari masyarakat, dari tunjangan dari mahasiswa, dari nanti komunitas adat terpencil. Usai pelaksanaan 2017 masuklah yaitu penggalangan dari Indomaret. Jadi Indomaret difasilitasi dari Indomaret dan rekan-rekan dan kawan-kawan untuk pekerjaan, yaitu dari Lembaga Peduli Duafa yang dari 2018 sampai sekarang antusias beliau kawan-kawan ini untuk membangun desa kami sampai sekarang. Walaupun kenapa 2012 sampai sekarang belum selesai, ini kemungkinan jalan yang ditempuh sangat jauh, membawa material itu sangat susah dan payah karena kondisi jalan sangatlah licin. Itulah ada halangan dan hambatan. Tapi bagi rekan-rekan dan kawan-kawan tidaklah membuat patah semangat, sangatlah maju terus. Alhamdulillah
sampai sekarang walaupun susah dan payahnya jatuh dan bangunnya dengan kawan-kawan dari LPD Lembaga Peduli Du'afa ini sangat membantu masyarakat dan membantu saya. Jadi alhamdulillah terbangunlah 4 item. Yang pertama yaitu balai serbaguna yang luasnya 8 kali 12, alhamdulillah sudah selesai. Yang kedua, sarana air bersih kurang dan lebih sampai 2.200, alhamdulillah sudah berluncur, sudah dinikmati oleh masyarakat. Yang ketiga, MCK. Selama ini masyarakat dan kami biasanya mencuci pakaian, mandi anak-anak, biasanya di alur. Dari sini ke alur kurang lebih 300 meter. Itu yang dilalui oleh masyarakat selama ini bertahun-tahun. Alhamdulillah, dengan penggalangan dari Indomaret dikerjakan oleh rekan-rekan yaitu lembaga dari Peduli Du'afa. Jadi alhamdulillah masyarakat sangat senang dan sangat bangga. Sudah dekat mandi dan MCK yaitu dibangun pada tahun ini. Yaitu 4 MCK yang terdiri 4 MCK umum yang dibangun dari Indomaret, yaitu ya dikerjakan lembaga Peduli Du'afa, alhamdulillah swadaya daripada rekan-rekan. Yang keempat yaitu tanaman. Bagaimana tanaman ini nanti dari ada pokat untuk membudidayakan masyarakat, bagaimana debrakat ke depan. Jadi alhamdulillah bantuan dari rekan-rekan kita, alhamdulillah kami tidak bisa membalas dan masyarakat sangat senang. Kami berharap semua pekerjaan selama ini diselesaikan secara baik. Dan saya selaku kepala desa berterima kasih kepada pendiri-pendiri, kepada yang peduli terhadap kami, kepada lembaga Peduli Du'afa. Jerih payahnya beliau hanya Allah lah yang mengetahui. Kenapa? Baru perjalanan kawan-kawan inilah, baru kali inilah ke Pantan Senaku sangat jauh. Walaupun jauh, kedengaran kami, rekan-rekan ini sangat senang bersosialisasi dengan kami dan masyarakat kami. Kami merasa terharu dan bangga. Inilah kami selaku kepala desa mewakili masyarakat. Sebanyak-banyaknya kami mengucap ribu terima kasih atas kerjasamanya penggalangan dari Indomaret sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kemungkinan ke depannya walaupun masih jalan masih becek, kami masih berusaha, belum habis lah pekerjaan kami selaku kepala desa dan masyarakat, banyak yang kami tuntaskan. Jadi kami hanya mensyukuri apa yang kami dapatin pada hari ini. Jadi alhamdulillah 4 item yang terbangun dari Indomaret dikerjakan, yaitu dari LPD sudah rampung adanya, sudah dilihat mata kepala kami sudah selesai. Ada balai, gedung serbaguna, dan ada MCK. Alhamdulillah kita lihat sendiri sudah terbangun di Kampung Pantan Senaku yang kita cintai. Saya selaku kepala desa berterima kasih atas adanya bantuan komunitas adat terpencil dan berkesinambungan dari penggalangan dari Indomaret yang dikelola oleh rekan-rekan dan kawan-kawan lembaga Peduli Du'afa. Kami tidak bisa membalas, sekali lagi hanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga turun dari pemerintahan sudah ada. Kemungkinan kami melihat dan kondisi masyarakat dusun Kat 41 Lembah Terang ini sangatlah mungkin membuat struktur biar ada pembinaan
ada struktur, nanti ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris. Itulah mendebrak, membuat terobosan-terobosan kepada kita. Karena 41 unit rumah udah wajar lah kita membuat struktur agar pembinaan semua yang ada, bantuan di sini terisolir, terstruktur. Jadi ada ketua dan ada bendahara dan sekretaris terbina. Karena luasnya daerah Pantan Senaku sangat luas, dari 10.000 meter kilo kali 10.000 kilometer. Jadi 10 kilo kali 10 kilometer itu sangatlah luas Pantan Senaku. Kalaulah tidak membuat kita struktur, sangatlah nanti ketertinggalan. Mungkin dari awal ini udah mulai nanti kita bincangkan yang struktur dari ketua dan bendaharanya mesti dimusyawarahkan, mesti ada ketua dan bendahara biar ada bersinergi dari pemerintahan saya kepala desa dan struktur dari rumah kat itu tersendiri. Jadi bagaimana sarana air bersih ini bisa terbina. Jadi ada ketua dan bendaharanya. Itulah yang membuat itu untuk mendebrak masyarakat biar terkondisi. Jadi ada bantuan dari saudara, dari rumah kat dan LPD yaitu MCK dan gedung serbaguna. Itulah mesti adanya struktur di kampung ini, dusun Kat 41 Lembah Terang. Dari awal 2017 terisinya rumah kat ini 41 dan ditambah 4 rumah 46. Kita menghimbau kepada seluruh masyarakat membuat KTP. Sebagian banyak ada KTP sudah di Pantan Senaku, akte sebagian. Karena kenapa masyarakat ini sebagian nggak tahu, awam apa itu akte. Kadang kegunaan itu nggak tahu kegunaan akte itu sangat. Di pemerintahan kami menganjurkan, mengimbau kepada seluruh masyarakat buat akte. Karena masyarakat enggan membuatnya, tapi kita buatlah himbauan kepada masyarakat, yaitu masukan dari masyarakat biar membuat akte. Insya Allah dalam jangka singkat ini semuanya terlaksana, akte maupun KTP insya Allah di rumah kat 41 ini. Pengetahuan kami, masyarakat awalnya sebelum ada rumah kat ini, ada komunitas adat terpencil sangat berjauhan lah masyarakat Pantan Senaku di kebun. Jadi udah terkumpulnya 41, sangat senang, antusias masyarakat mengenai pendidikan. Saya lihat, saya pandang selaku mata kasar kami, anak-anak di sekolah walaupun jauh sangat semangat, pendidikan sangat. Saya lihat dan guru-guru itu sangat memantau dan membilang kepada kami ada peningkatan, baik pun anak-anak, baik pun masyarakat sangat gembira. Karena kenapa? Hablum minas, hubungan sesama, dekat sama dekat. Itulah suasana itu sangat gembira. Dengan gembiraan itulah jadi timbul semangat anak-anak ini untuk belajar. Dan Bapak-bapak insya Allah dengan kesatuan dan persatuan rumah kat ini bisa dicap jempolkan. Jadi saya mempunyai 4 dusun. Selama rumah kat ini sangat beda kali ini. Di kat 41 bisa untuk contoh di dusun-dusun yang lain. Sangat bersatu. Kenapa? Ada bimbingan dari rekan-rekan, dari kawan-kawan dari kabupaten dan dari provinsi, membuat yaitu wawasan-wawasan, masukan-masukan dari informasi-informasi dari Banda Aceh. Maklumlah kami ini dan masyarakat ini awam. Adanya program-program ini dan pengalaman-pengalaman, jadi mereka ini dan masyarakat ini sangat seenergi. Jadi alhamdulillah signifikan program signifikan dan
wawasan itu sangatlah memadai lah sekarang, insya Allah pengalaman yang kita lihat. Jadi mungkin saran kami selaku kepala desa dan binaan kami ke masyarakat dan himbauan ini ke depan, dan masyarakat KAT 41 ini sangatlah diperhatikan. Kenapa? Udah terbiasa masyarakat KAT 41 ini dibimbing dari rekan dari Banda Aceh dan tingkat provinsi dan tingkat pusat walaupun kabupaten. Jadi kenapa saya bilang seperti ini? Prioritas yang sangat penting di sini tanaman kopi. Bagaimana budidayakan kopi ini biarlah masyarakat sangat menunjang perekonomiannya atas bantuan rekan-rekan, memberi masukan kawan-kawan dan kepada masyarakat. Insya Allah kedepannya sangat maju. Ini membuat contoh dusun-dusun yang lain. Kami selaku kepala desa sangat bangga terhadap masyarakat KAT 41 ini berbondong-bondong bersatu untuk membangun satu untuk pribadinya. Kami selaku kepala desa bangga terhadap masyarakat di sini. Cuman kami berharap kepada LPD walaupun pemerintahan dari dukungan dari pemerintahan, pemberdayaan masyarakat yang lebih baik ke depannya. Mengenai bahasa yang sehari-hari yang dipakai oleh masyarakat, namanya dari suku Gayo. Jadi sehari-harinya dari anak-anak pun sampai dewasa berbahasa Gayo. Jadi kemungkinan dari saudara kita ada maupun kamu barat, jadi kami memakai bahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah Pantasinaku ini semuanya bisa berbahasa Indonesia. Jadi alhamdulillah kita sebagai manusia hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan kepada Allah sudah jelas, hablum minannas itu jelas. Jadi kemungkinan kami menerapkan yaitu dari segi agama, yaitu kita di agama Islam di sini selama ada dirinya rumah KAT, anak-anak berjalan 4 tahun sampai sekarang udah belajar yaitu di TPA, dan bahkan ada guru yang kami bentuk yaitu pengajian TPA. Jadi alhamdulillah sore atau malam anak-anak mengaji, belajar menuntut ilmu. Kenapa? Kita menuntut ilmu itu wajib kita tegaskan kepada kaum muslimin dan kaum muslimat dan anak-anak. Ilmu itu penting. Itu yang diutamakan pengajaran kita kepada anak-anak. Jadi mengenai adat istiadat orang kita Gayo ini sangatlah penting. Karena suku Gayo ini ada ciri khas, yaitu didong. Didong yaitu ada dulu di sini ada kelompok, yaitu grup didong Gayo. Jadi sekarang udah mulai bubar. Cuman insya Allah adanya rumah KAT ini kami menyatukan lagi, insya Allah ke depan. Dan ada tari-tarian nanti insya Allah ada di sini tarian yang ada di Pantasinaku ini. Ada kelompok dan grup ada di Pantasinaku. Awalnya dulu di Pantasinaku ini kerjaan masyarakat sebelum itu panen kopi, bahasa di sini muger, itu bukan masih cocok tanam. Jadi di sambilan cocok tanam, jadi membuat sambilan. Ada sebagian berburu, di sini ada rusa, namanya hutan. Rusa sangat banyak di sini.
giongan, dan bahasa gion kayak kambing kecil itu membuat penghasilan masyarakat dulu juga di sini sambil bercocok tanam yaitu kopi. Yang kedua aja ada masyarakat di sini dulu ada penebangan. Penebangan itu bercocok tanam, sebelum ditanam penebangan itu awal muasal dari Pantai Sinaku. Itulah sambilan. Di samping itu ada juga itu melangsir kayu. Membawa kayu di Biko dari langsir. Itulah sumber penghasilan pertama sejak tahun 90 dan 91. Karena awal dari pekerjaan di sini Pantai Sinaku ini mulai bergeraknya itu pembukaan areal di sini tahun 88. Tahun 90 sudah ramai di sini. Tahun 90 sampai 2098 terhentilah aktivitas masyarakat. Kenapa? Konflik terjadi waktu itu tahun 2000. Disitulah terjadi perubahan masa di waktu itu. Alhamdulillah sekarang awalnya masyarakat yang kurang mampu, adanya komunitas adat terpencil dan dibantu oleh juga dari penggalangan dari Indomaret. Alhamdulillah masyarakat terbantu juga, antusias dan didukung pelanggan Indomaret. Jadi masyarakat ini sangatlah terbantu, sangat terbantu. Awalnya mereka udah panen kopi dan kumpulnya masyarakat di sini sangat senang. Masyarakat ini di sini kumpulnya 41 terkumpul di sini semuanya. Awalnya kan masih satu-satu nih ke sana, masih di sini. Antara jaraknya itu ada 1 kilo satu rumah, 200 meter satu rumah. Ini dengan adanya 41 terkumpul suatu daerah kampung seperti, alhamdulillah bersatu. Masyarakat ini sangat memberi semangat masing-masing. Jadi kalau kita bandingkan ekonomi yang sebelum komunitas adat terpencil belum ada, kalau dibandingkan sekarang terlalu jauh lah keberbedaannya dari segi ekonomi dan dari segi pengalaman sangat jauh. Dan pengalaman masyarakat dan kesemangatan itu yang terpenting masyarakat ini. Kalau dari segi ekonomi, maklumlah masyarakat dan manusia ini adanya pun motor 5 maunya ada 6. Yang terpenting semangatnya itu. Jadi siapapun nanti datang semangat yang terpenting disambut oleh KAT 41 ini. Alhamdulillah. Ini yang kita bincangkan ke depan. Jadi mengenai ke depan itu menyangkut hak-hak anak cucu kita, bagaimana sekarang baik, tingkat kita bagaimana anak cucu kita ke depan lebih baik. Jadi ketingkatan perekonomian sekarang udah baik, bagaimana 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan insya Allah anak cucu kita lebih baik. Kalau enggak dari awal, dari sekarang kita bergerak. Jadi kemungkinan budidaya masyarakat yaitu tanaman kopi. Tanaman kopi ini sangatlah terkenal. Asal muasal itu kopi itu dari sini. Di sini hanya satu tok. Hanya satu tok yaitu kopi, tanaman kopi khusus. Dan masuk di Pantai Sinaku hanya petani. Mayoritas yang terutama di sini masyarakat Pantai Sinaku itu petani. Siapapun yang masuk di sini hanya petani. Ada dari Bandung, ada dari Medan, ada dari Pulau Sumawe, ada juga dari Aceh Tengah dan Belang Kejeren. Masuk kemari tujuan itu hanya satu, petani, yaitu petani tanaman kopi. Di samping tanaman kopi ada juga tanaman yaitu pokat. Alpokat itu dari sini sangat bagus potensi. Dan jeruk, bagaimana caranya ini biar kampung di desa ini biar dikenal. Kenapa? Karena disinilah SDA, sumber daya alam. Ketinggian di sini 1200. Cocok tanaman kopi dan cocok tanaman pokat dan cocok tanaman itu jeruk. Hanya itu yang bisa tanaman. Kalau tanaman-tanaman ubi dan jagung itu tidak bisa. Kenapa? Hama itu masih ada. Hama itu kalau dipagar itu babi, monyet. Di sini itu monyet sama babi hamanya. Jadi
Jadi harapan kami, jadi ke depan kami membutuhkan yaitu pengalaman-pengalaman dari saudara dan rekan-rekan dari pihak dari kementerian dan bahwasanya masyarakat Pantan Sinaku ini sekarang udah maju, bagaimana caranya lebih maju ke depannya dengan tanaman kopi itu sendiri, insya Allah. Dan saya berharap dan kami berharap yang bahwasanya masyarakat ini lebih maju lah dari sini ke depan mengenai teknologi, jangan ketertinggalan. Kalau mengenai pertanian, hanya di Pantan Sinaku lah sangat dicap jempolkan mengenai pertanian. Jadi bagaimana petani itu dibudidayakan, bagaimana secara teknologi dan pengalaman masyarakat ini, atau satu orang dua orang muncul generasi kami di Pantan Sinaku di rumah KAT 41 ini sangatlah bangga kalau bagi pribadi muncul mempromosikan bagaimana lah asal muasal Pantan Sinaku ini dan kopi asal di Pantan Sinaku ini. Kenapa? Tanaman kopi ini dan kopi ini semuanya dunia yang meminum kopi itu dunia. Alangkah baiknya saya berharap mungkin ke depan, mungkin di rumah KAT komunitas adat terpencil, dan mungkin kalaupun nggak ada tingkat kami dan anak cucu, insya Allah ke depannya ada teknologi yang mempromosikan dan Pantan Sinaku ini kopi terbesar. Nah, jadi di situ dan penunjangan perekonomian masyarakat. Jadi dengan teknologi itu, jadi masyarakat itu semangat. Kesemangatan itulah digali dari sekarang. Jadi kalau udah semangat itu, insya Allah bekerja. Kalau bisa pun, kalau udah semangat, malam pun masyarakat ini bekerja. Itu tadi. Saya selaku kepala desa Pucuk pimpinan yaitu Desa Pantan Sinaku mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan Indomaret yang telah mendonasikan untuk mendukung program Peduli KAT Komunitas Adat Terpencil tahun 2019. Atas pelanggan Indomaret yang telah mendonasikan kepada masyarakat sekarang terbantu, sangat-sangat terbantu, yaitu program-program ini yang sudah disalurkan dengan program Peduli KAT yang didukung oleh Indomaret. Ya, dan masyarakat dengan program ini sangatlah terbantu. Awalnya mereka ini dan masyarakat ini dan kami sendiri dari alur itu, dari di sini jaraknya 300 meter dari alur dan menanjak. Jadi alhamdulillah dengan program ini sangat membantu dan masyarakat. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah hadir di tengah-tengah kami, yaitu Kampung Pantan Sinaku, telah membantu dan membangun rumah masyarakat yaitu 41. Sekarang sudah dimiliki oleh masyarakat dan ditempati oleh masyarakat dan siap ditempatin dan layak dihuni. Dan sekarang pun tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih yaitu kepada LPD Lembaga Peduli Duapa yang telah antusias dan memfasilitasi dan berkawan dengan masyarakat, dan kami berterima kasih kepada Lembaga Peduli Duapa yang membangun juga yaitu gedung serbaguna dan MCK. Jadi kami berterima kasih sekali lagi kepada Kementerian Sosial, pelanggan Indomaret dan pelanggan, dan terima kasih juga kami ucapkan dan masyarakat Pantan Sinaku ini dan kepada pelanggan Indomaret. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya dari pemerintah daerah Kecamatan Piduri Megayo. Nama saya Win Bakti, mewakili dari Camat Piduri Megayo. Saya selaku Sekcam. Saya sangat mendukung untuk program dari dana Indomaret, pelanggan Indomaret, yang mana selama ini untuk rumah kat sangat dibutuhkan. Adapun di Pantan Sinaku, rumah kat berjumlah sekitar 41 unit, dan dihuni banyak 41 kakak. Kemudian untuk selanjutnya kami minta bantuan lah dari pihak yang terkait untuk agar ada pembinaan untuk selanjutnya. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma. Saya berasal dari komunitas adat terpencil yang tepatnya di Pantan Sinaku, Kecamatan Piduri Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Umur saya 18 tahun. Saya baru saja tamat dari pesantren Terpadu Nurul Islam yang tepatnya ada di Belang Rakal. Dan insya Allah saya akan melanjutkan ke jenjang selanjutnya, yaitu Universitas IAIN Luxemawi, yang insya Allah saya akan mengembangkan bakat saya di sana, dan saya memiliki cita-cita yang sangat tinggi, yaitu ingin menjadi guru. Setelah saya sukses nanti, saya akan kembali lagi ke kampung saya ini untuk membuat kampung saya ini agar lebih maju dan membimbing adik-adik semua untuk menuju ke ilmu pengetahuan yang lebih, dan membimbing segala apa yang mereka tidak mengetahui. Saya akan mengajarkan semua. Masih teringat di dalam pikiran saya, terkadang terbesit waktu dulu kami sangat merasa kesusahan karena kami jauh dari tetangga-tetangga, sehingga jika salah satu dari keluarga kami sakit, kami sangat susah untuk memberitahunya kepada orang lain ataupun meminta tolong untuk memberikan obat ke bawah. Dulu kami tinggal di dalam hutan-hutan seperti perkebunan dan pelosok-pelosok yang terdapat di Pantan Sinaku ini. Dan sekarang alhamdulillah kami telah mendapatkan rumah dari pemerintah, yang dimana kami di sini bisa berkumpul bersama, sehingga kami dapat berkomunikasi dengan mudah. Pada tahun 19 kami telah dibantu oleh pelanggan Indomaret dengan membangun MCK komunal, sarana air bersih, dan balai sosial, yang mana dulunya kami jika ingin membutuhkan air harus mengambilnya ke sungai dulu. Dengan itu ibu-ibu kami merasa kelelahan. Kami sangat membutuhkan air bersih untuk mandi, untuk berwudu, untuk mencuci, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah berkat dari bantuan pelanggan Indomaret, kami sudah merasakan bagaimana mudahnya berinteraksi dan mudahnya menggunakan air dan lain sebagainya. Dulu kami belum memiliki listrik, kami tinggal di dalam gelap gulita, dan akses ke sekolah kami juga harus berjalan dengan jalan yang becek, yang basah. Kami merasa sangat kesulitan, dan alhamdulillah sekarang kami telah mendapatkan akses penerang kami, yaitu listrik dan jalan yang bagus untuk kami pergi ke sekolah. Saya sebagai generasi muda telah merasakan bantuan dari pelanggan Indomaret dan Kementerian Sosial. Kami sangat berterima kasih atas seluruh bantuannya. Program Perlulikat terus berjalan karena sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kami
saudara-saudara kami di daerah terpencil. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan Indomaret dan Menteri Sosial yang telah memberikan kami bantuan, dan terima kasih kami ucapkan kepada LPD yang telah mendampingi kami selama ini, telah peduli kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin dan lebih dikenal Pak Gemuk. Saya di sini sebagai ketua KAD. Dulu sebelum adanya rumah KAD, kami tinggal berjauhan. Dan 2017, alhamdulillah kami diberi bantuan rumah sebanyak 41 unit. Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, kami mendapatkan tempat tinggal yang layak dan bisa merasakan hidup bermusyawarah masyarakat. Dan di tahun 2019 kembali kami mendapatkan bantuan berupa sarana air bersih, MCK, komunal dan balai sosial. Dulu sebelum ada bantuan ini, kami harus mengambil air di sungai sejauh lebih kurang 300 meter. Setelah bantuan ini, kami merasakan manfaat luar biasa. Sekarang air sudah masuk ke rumah masing-masing. Dan sekarang kami sudah mempunyai tempat bermusyawarah, berkumpul di balai sosial ini. Atas bantuan ini semua kami mengucapkan terima kasih kepada pelanggan Indomaret yang sudah mendonasikan dana untuk kami. Terima kasih juga kepada Kementerian Republik Indonesia. Tak lupa juga terima kasih sedalam-dalamnya kepada LPD yang sudah mendampingi kami selama program ini berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Samsul Bahri. Saya sebagai Pak Gecik yang pertama Pantan Sinaku, berdiri pada tahun 2002. Pas waktu pembentukan Pantan Sinaku, itu masa lagi konflik daerah kami di sini. Karena kisah pada tahun itu sangat menyedihkan. Pertama sekali kami selaku Pak Geciknya harus berpindah-pindah tempat dari Pantan Sinaku ke Belang Rakal. Kemudian daripada itu kami mendatangi kebun kami di Pantan Sinaku ini harus minta dukungan daripada aparatur negara seperti yaitu BKO untuk mendekeng kami ke atas untuk mengambil buah kopi. Jadi mengenai masalah hal yang lain seperti kami rasakan saat itu di Pantan Sinaku ini sangat memprihatinkan. Pertama sekali kalau sempat anak kami sakit, ini kami harus membawa anak kami beberapa kilometer, mungkin dari sini ke Rakal sekitar 15 kilo lah berjalan kaki, karena pada masa itu daerah ini masih hutan belantara. Tapi kami bertekad untuk memajukan Pantan Sinaku ini walaupun bagaimana caranya. Setelah konflik bergejolak begitu hebatnya, kami selaku Pak Gecik Pantan Sinaku ini memandatkan kepada sekretaris kami yang bernama Armada. Dia berdomisili di Belang Rakal pada saat itu. Kemudian Armada lah yang melanjutkan yaitu kisah Pantan Sinaku ini ke depannya. Jadi setelah tahun berganti, yaitu perubahan Pantan Sinaku ini mengadakan demokrasi, yaitu untuk pemilihan Pak Reje yang ketiga. Yang ketiga yaitu antara Armada dengan Pak Subur. Alhamdulillah jatuh kepada tangan Pak Subur untuk memajukan Pantan Sinaku yang sebenarnya. Jadi kami sangat bersyukur sekali mengenai Pantan Sinaku ini. Inilah wajah Pantan Sinaku dari masa 2002
sampai 2020 lebih banyak kemajuan dibandingkan dengan masa yang lalu. Untuk sementara di Pantan Sinaku sekarang sudah lahir yaitu komunitas KAT, berdiri pada tahun 2017 karena masyarakat Pantan Sinaku pada dulunya ini masih bikin rumah yaitu di kebun masing-masing, tapi sekarang alhamdulillah dengan adanya komunitas KAT yang berjumlah 41 unit. Ini alhamdulillah kami di sini sudah berkumpul sebagaimana mestinya kampung-kampung yang lain. Jadi kami berharap kepada pemerintah baik dari dinas sosial ke depannya mengenai masalah pendidikan anak kami di sini, terutama pendidikan usia dini seperti PAUD, untuk lanjutnya yaitu masalah TK. Ini kami sangat berharap kepada Bapak Kepala Dinas Sosial baik pusat maupun provinsi dan daerah, ini tolong diperhatikan kami komunitas KAT di sini, karena kami berharap KAT yang ada di Provinsi Aceh, terutama yang berdomisili di Benan Meriah ini, kami berharap ke depannya jangan sempat ada yaitu putus untuk ke depannya. Kami berharap untuk memajukan komunitas KAT yaitu seperti produk yang kami keluarkan dari komunitas KAT ini. Contoh sekarang seperti kopi sudah ada. Jadi mengenai masalah roastingan ini masalah tradisional. Jadi kami berharap ke depannya, kami berharap kepada bapak-bapak baik dari instansi terkait, tolonglah berikan bantuan kepada kami yaitu berupa mesin roasting contohnya. Jadi selanjutnya karena di sini mengenai masalah air ini memang sangat begitu antusias kalau boleh dikatakan dengan air-air yang ada di daerah yaitu Benan Meriah, karena di daerah Pantan Sinaku ini masalah air itu sangat murni sekali. Jadi kami berharap ke depannya lahirlah dari KAT ini yaitu galon isi ulang untuk masyarakat yang ada di Blangraka sana. Jadi kemudian mengenai masalah kesehatan, ini yang kami harapkan kepada Bapak Dinas Kesehatan baik dari pusat maupun provinsi, yang kami harapkan di sini khususnya yang ada di KAT, yang kami harapkan yaitu Postu Puskesmas Pembantu, karena rumah KAT ini adalah salah satu sentral dari masyarakat yang ada berdomisili seperti Batan Krikung. Jadi mudah-mudahan ke depannya apa yang kita harapkan ini bisa berlanjut ke kemudian harinya. Selain prasarana yang telah dibantu oleh pemerintah di KAT, kami berharap bimbingan baik teknologi mengenai masalah roastingan kopi dan lain-lain. Ini kami berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolonglah berikanlah bimbingan kepada kami supaya kami bisa bersaing dengan dunia internasional masalah teknologi, baik yaitu di bidang pertanian, karena kami sangat membutuhkan yaitu masalah perekonomian. Karena bisa kami ceritakan kalau di sini memang kopi itu panennya 1 tahun sekali, tapi gendala yang 4 bulan itu mulai dari bulan 6, bulan 7, bulan 8 ini sangat memprihatinkan. Karena kalau kami mengharapkan dari kopi untuk sementara di sini mungkin tidak bisa untuk menghidupi yaitu perekonomian kami di sini. Karena kami masa-masa yang 4 bulan ini kami harus mojok-mojok yaitu mencari pekerjaan seperti membabat dan membabat tamas yaitu untuk kehidupan kami selama 4 bulan ke depannya. Jadi yang kami harapkan
sekali lagi kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, tolonglah bimbing kami ini mengenai masalah yaitu persaingan ekonomi ke depannya seperti teknologi masa kini supaya dari kat ini bisa bersaing dengan dunia luar. Saya sebagai tokoh yang tertua di sini mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan Indomaret yang telah mendonasikan dana program Peduli Kat, dan terima kasih kepada Menteri Sosial yang telah hadir di tengah-tengah kami, yang telah membantu berupa air bersih, MCK, dan Balai Serbaguna. Ini kami sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih yang terhingga, karena sebelum datang bantuan ini kami mesti mengambil air ke sungai berjarak sekitar 1 kilometer, dan alhamdulillah dari sini ke depannya ini yang sangat kami harapkan, yaitu atas perhatian dan peduli Kementerian Sosial kepada masyarakat yang ada di Kat ini, terutama masyarakat rumah Kat dan pada khususnya yaitu masyarakat Pantan Sinaku. Dan kami mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih atas sumbangsih yang telah kami rasakan pada saat sekarang ini. Dan kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadra, penduduk asli Pantan Sinaku yang berdomisili di sini sudah dari tahun 2000-an. Yang dahulunya kami selaku masyarakat Pantan Sinaku bertempat tinggal terpisah-pisah, yang mana kami masing-masing punya wilayah perkebunan, masing-masing lebih kurang 1 KK 2 hektar, yang mana kami dalam menempuh kehidupan sehari-hari bercocok tanam, terutama kopi, kemudian palawija, sebagian ada cabai dan ada yang lain-lain. Kemudian setelah itu, setelah kami rasakan, memang pahit petirnya di dalam perkebunan, terutama sekali tentang pengolahan hasil, kemudian pemasaran hasil sangat tidak terlaksana dengan baik, yang dikarenakan sangat minimnya jalur perhubungan, karena jalan kami masih jalan tanah. Kalau seandainya hujan, jalan ini becek, maka susah dilalui. Dan yang sangat sedih sekali, pemukiman kami jauh dari perkotaan. Alhamdulillah, namun demikian kami sebagai masyarakat terpencil tetap bertahan meskipun penghasilan kami seala kadarnya, karena pengolahan tanah atau pertanian kami tidak mempunyai ilmu yang tidak memuaskan. Namun demikian kami bertekad, selain mengenai perekonomian, perlu juga kami ceritakan terutama sekali tentang pendidikan. Ya, yang namanya jauh dari pemukiman ramai, sudah pasti jauh sekali wilayah sekolah untuk anak-anak kami. Maka dari itu kami sebagai warga, sebagian anak-anak kami, alhamdulillah di tahun 2016 sedikit banyaknya pemerintah peduli kepada kami tentang pembangunan rumah Kat yang telah dibangun oleh pemerintah melalui lembaga dinas sosial sejumlah 41 unit, yang dahulunya kami semua masyarakat tinggalnya berjauhan, sangat susah untuk berkumpul
Alhamdulillah juga sekarang kami sudah berkumpul sehingganya kami dapat bersilaturahmi dan sangat bersyukur juga dapat bermusyawarah tentang hal-hal yang perlu tentang kemajuan dusun kami. Kemudian yang paling inti kami dapat merasakan saling berbagi mana yang kurang dan mana yang lebih di antara sesama kami. 2019 kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan Indomaret yang sudah memberikan sumbangan atau sedekah kepada kami. Yang pertama sekali adalah tentang air bersih, yang dahulunya masyarakat kami agak susah mengambil air ke sungai, yang sekarang sudah dapat air masuk ke rumah kami masing-masing. Kemudian yang kedua, kami dibangun juga oleh pelanggan Indomaret, yaitu MCK Komunal, yang dulunya kami agak susah mendapatkan pembuangan air kecil maupun air besar, yang sekarang alhamdulillah kami ucapkan sudah terbangun dengan baik. Kemudian yang ketiga juga kami dibangun balai pertemuan, yang dahulunya masyarakat kami tidak ada tempat berkumpul, yang sekarang sudah ada tempat berkumpul di balai sosial. Dan sangat bersyukur juga apabila ada hajatan masyarakat kami, karena rumah yang kami diduduki agak sempit, makanya dengan adanya pembangunan balai sosial itu dapat kami gunakan dengan baik. Terima kasih semua kepada pelanggan Indomaret. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada pelanggan Indomaret dan Kementerian Sosial yang telah peduli kepada kami. Mudah-mudahan program ini dapat berlanjut kepada kami kembali dan kepada daerah-daerah yang lain. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada lembaga Du'apa yang telah mendampingi kami, memberikan kesempatan kepada masyarakat kami untuk membangun sarana dan prasarana bersama-sama. Setidaknya masyarakat kami sudah terbantu dalam melaksanakan program ini walaupun dalam jangka singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Umur saya 24 tahun. Sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Fakultas IAIN Takengon. Di sini saya tinggal di perumahan komunitas adat terpencil bersama kedua orang tua saya. Saya tinggal di sini sudah hampir lama, dari hampir sekitar tahun 92. Dulu kami di sini, rumah kami sangat jauh dari, tidak ada tetangga, tidak ada keluarga. Kami di sini tinggal sangat berjauhan dengan yang lain. Kondisi kami pada saat itu sangat kurang dari fasilitas pemerintah, termasuk dalam segi pendidikan, karena kami pendidikan sangat jauh dari kampung kami. Kami menempuh jalur untuk menuju ke sekolah sekitar 10 km, dan jalannya pun tidak bagus, banyak ketika hujan akan becek. Alhamdulillah, setelah kami mendapatkan bantuan dari pemerintah sosial, sekarang kami mendapatkan rumah yang lebih layak untuk dihuni. Sekarang sudah banyak tetangga, sudah banyak saudara yang datang untuk menjenguk kami di sini. Berbeda dengan dulu, tidak ada, sangat susah untuk berkomunikasi dengan tetangga ataupun sanak saudara kami. Kemudian dari segi pendidikan juga sudah alhamdulillah sangat sudah jauh berubah dari sebelumnya. Perkuliahan di sini saya mau membantu anak-anak atau teman-teman saya yang ada di komunitas adat terpencil dan bersama Peduli Du'apa Indonesia. Saya ingin membantu teman-teman
dan anak-anak di sini dalam fasilitas belajar dan fasilitas tentang ilmu agama atau mengaji. Kami di sini melakukan kegiatan tersebut pada sore hari karena pada siang harinya teman-teman yang ada di komunitas adat terpencil ini melaksanakan kegiatan pembelajaran seperti biasa di sekolah dasar. Kami bersama tim Peduli Duafa Indonesia membuat pusat kegiatan pembelajaran di komunitas adat terpencil ini. Kami membuat pusat kegiatan belajar seperti taman kanak-kanak. Sembari saya mengambil jurusan di kuliah tentang pendidikan anak usia dini. Sembari saya menerapkan ilmu yang saya dapat di bangku perkuliahan, di sini saya kembali menerapkan pembelajaran yang saya dapat, ilmu yang saya dapat dari bangku perkuliahan untuk saya terapkan bersama anak-anak komunitas adat terpencil di sini. Di sini saya sangat berharap kepada pemerintah, lebih khususnya kepada pemerintah untuk lebih membantu teman-teman kita yang ada, teman-teman atau anak-anak di komunitas adat terpencil ini dalam segi pendidikan yang lebih modern. Karena di sini kami sangat kesulitan dalam menerapkan pembelajaran karena mereka sama sekali belum mengerti tentang media atau alat pembelajaran yang kami berikan. Seperti contohnya sekarang yang lagi ramai diperbincangkan masalah pembelajaran daring. Anak-anak di sini, anak-anak di komunitas adat terpencil ini sangat awam dalam masalah pembelajaran daring ini karena mereka sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan pembelajaran daring ini, bagaimana apa itu, bahkan mereka tidak mengerti apa itu pengertian dari daring itu sendiri. Di sini kami sangat berharap untuk pemerintah agar lebih memperhatikan kami dari segi pendidikan anak-anak yang ada di komunitas adat terpencil ini, dari segi pendidikan itu sendiri. Kami sangat membutuhkan fasilitas belajar untuk anak-anak yang ada di komunitas adat terpencil ini, dari komunitas adat terpencil yang ada di dalam pusat kegiatan belajar masyarakat ini, seperti buku dan teknologi canggih lainnya, seperti menggunakan smartphone. Mereka saja belum mengerti bagaimana menggunakan smartphone tersebut. Saya selaku generasi muda dari komunitas adat terpencil dan saya sebagai relawan yang membantu pusat kegiatan belajar masyarakat bersama Peduli Duafa Indonesia mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak yang terkait, kepada pemerintah, kepada dinas sosial, kepada pelanggan Indomaret atas bantuan yang telah kami terima. Saya sangat berterima kasih kepada pihak yang terkait karena dengan adanya bantuan tersebut sekarang kami merasakan manfaat yang begitu besar dari bantuan yang telah diberikan kepada kami. Saya sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial, kami sangat berterima kasih kepada Kementerian Sosial yang hadir di tengah-tengah kami. Sekarang kami dapat merasakan semua fasilitas yang kami butuhkan seperti rumah yang layak huni dan fasilitas lainnya. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Sosial, kepada
Lembaga Peduli Duafa Indonesia, dan kepada pelanggan Indomaret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami, saya sendiri Muspendi dari Yayasan Lembaga Peduli Duafa Indonesia. Di sini posisi saya sebagai penanggung jawab ataupun sebagai ketua Yayasan Lembaga Peduli Duafa. Di mana Yayasan Lembaga Peduli Duafa saat ini dipercaya oleh Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten melaksanakan program Peduli Kat, di mana program Peduli Kat ini program yang didukung oleh pelanggan Indomaret yang telah menonasikan dananya di tahun 2019, dan dana ini diperuntukkan untuk beberapa kabupaten yang ada di Indonesia. Salah satunya kabupaten di Bener Meriah di Desa Pantan Sinaku, Kecamatan Pinturi Megayo. Alhamdulillah, pelaksanaan program di daerah komunitas adat terpencil yang ada di Aceh, di daerah Kabupaten Bener Meriah, terlaksana dengan sangat baik, sangat lancar, walaupun ada sedikit kendala yang dihadapi kawan-kawan relawan Lembaga Peduli Duafa selama berada di lapangan, di mana target pelaksanaan yang rencana kami lakukan hanya 3 bulan, tapi tergeser menjadi 6 bulan, dan ini bukan menjadi suatu kendala. Di sini juga kami semakin bisa erat bersama masyarakat komunitas adat terpencil. Kami bagaikan keluarga di sini bersama, susah senang kami di sini bersama. Kami juga bisa merasakan berapa sedihnya, pedihnya masyarakat komunitas adat terpencil dikala kami juga pernah merasakan tidak ada air untuk mandi, jangankan untuk salat, mandi, dan untuk kebutuhan lain kita tidak memiliki air. Tetapi di sini bukan suatu kendala bagi kawan-kawan dan relawan Lembaga Peduli Duafa. Dan kami di saat mandi juga kebutuhan air kami harus ke alur, ke sungai dengan lumayan jauh. Kami harus tempuh jarak 200 meter lebih dengan menurun dan mendaki. Itulah pengalaman-pengalaman yang dihadapi oleh kawan-kawan relawan Lembaga Peduli Duafa. Begitu juga jalan yang ekstrim. Terkadang kami tidak bisa lewat, kami harus tidur di jalan untuk menunggu agar bisa lewat kendaraan yang kami bawa. Selain itu, kendala yang kita hadapi, kebutuhan pokok di sini memang sangat sulit. Kita harus turun ke bawah di saat membeli kebutuhan, tetapi di kala hujan ini menjadi kendala bagi masyarakat di sini untuk membeli kebutuhan mereka. Selama kami berada di sini, kami juga melihat beberapa aspek lainnya yang menjadi kendala permasalahan di tengah masyarakat komunitas adat terpencil. Di antaranya mengenai pendidikan. Ini sangat disayangkan, di sini tidak ada yang namanya TK, tempat belajar kanak-kanak. Di sini mereka tidak memiliki TK. Mereka hanya memiliki SD. Itu pun SD untuk anak-anak komunitas Kat di sini, mereka harus berjalan lebih kurang 4 kilo, lebih kurang untuk menuju sekolah SD mereka. Itu mereka melalui setiap hari jalan kaki sehingga mereka sampai di sekolahnya. Di kala hujan, mereka tidak sekolah karena jalan becek, mereka tidak bisa lalui dan mereka harus libur sekolah di saat hujan. Begitu juga keadaan SD mereka masih memerlukan perhatian dari kita semua, karena SD masih banyak kekurangan kami lihat, baik dari aspek pembelajaran, teknologi, dan berbagai persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh SD tersebut. Dari sisi kesehatan, selama kami di sini, kami pernah melihat keluarga di sini mengalami sakit parah, dan mereka mencoba mengobati secara tradisional awalnya, tetapi tidak sembuh. Kita melihat kekuatan masyarakatnya di sini, kekuatan masyarakat yang luar biasa. Mereka secara bersama membawa masyarakat yang mengalami sakit ini ke Puskesmas untuk mendapat perawatan. Walaupun jauh, tapi kekompakan ini yang luar biasa. Memang dari
Pantan Senaku ataupun komunitas KAD ini menuju Puskesmas itu hampir lebih kurang 20 kilo baru sampai di Puskesmas. Dan mereka tidak memiliki kendaraan umum, apakah itu ambulan ataupun apapun mereka tidak memiliki. Hanya ada salah satu warga yang memiliki mobil, dan mobil ini yang sering dimanfaatkan masyarakat untuk mengantar bila ada keluarga yang sakit. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di komunitas KAD yang kami lihat selama ini, mereka hanya mengandalkan kopi palawija. Kopi yang mereka hasilkan itu kadang saya menyayangkan mereka tidak bisa memproduksi sendiri, mereka hanya bisa menjual mentah keluar dengan harga kadang sangat anjlok, tetapi mereka terpaksa menjualnya juga walaupun anjlok karena mereka tidak bisa memproduksi menjadi kopi sendiri, menjadi produksi kopi dari produksi mereka sendiri. Kita berharap ke depan produk kopi ini bisa diproduksi oleh masyarakat komunitas adat terpencil sehingga nilai jualnya lebih tinggi. Tidak harus mereka jual mentah, tapi produksinya. Kami beberapa kali duduk dengan anak-anak muda, dengan masyarakat di sini mengajak, yuk sama-sama kita ciptakan produk KAD, produk kopi KAD. Dan nanti kami akan memfasilitasi untuk bisa tembus nasional bila kita usahakan, bisa tembus pasar-pasar yang nasional, bisa tembus pasar yang lebih bagus sehingga produk kopi di KAD nanti menjadi produk kopi yang bagus, produk kopi yang diharapkan oleh masyarakat luas, nasional dan internasional. Itu harapan kita bersama nanti ke depannya. Selain itu palawija di sini cabai, ada caplak, ada yang lain, bawang. Cuma di sini masyarakat masih kurangnya dana untuk memproduksi untuk mengolah palawija untuk dijual ke luar. Nah, di sini mungkin akan menjadi PR ke depan. Kami melihat kemarin uji coba penanaman bawang, tapi hasilnya luar biasa. Dalam satu pohon bawang itu menghasilkan sampai 11 biji bawang. Itu sangat bagus. Dan ini menjadi catatan ke depan bagi kami dan mengajak dermawan, mengajak pemerintah, yuk sama-sama kita bina mereka agar mereka bisa mandiri ke depannya. Mereka bisa bercocok tanam secara modern, secara teknologi yang baru, tidak lagi menggunakan alat-alat yang tradisional. Walaupun juga dibutuhkan tempat-tempat yang perlu digunakan alat-alat tradisional. Karena mereka belum mengenal alat-alat yang modern, masih menggunakan cangkul, menggunakan parang untuk mereka berkebun. Dan selanjutnya mungkin berkaitan dengan pembangunan. Alhamdulillah sarana air bersih sudah sampai ke rumah masyarakat. Masyarakat sudah merasakannya air bersih. Mereka sudah sampai ke rumah mereka yang dulunya mereka harus ambil air bersih di perairan ataupun di alur-alur sungai dengan jarak jauh yang luar biasa. Mereka harus menurun dan mendaki untuk mencapai tempat adanya air konsumsi yang layak. Itu pun terpengaruh dengan lingkungan. Alhamdulillah saat ini mereka sudah dapat merasakan air yang layak, yang bersih, yang bisa dikonsumsi. Bahkan air bersih di sini bisa dikatakan luar biasa beningnya, luar biasa bersihnya. Dan ini kami luar biasa emang dinginnya dan bagaikan air aqua. Luar biasa bersih air di sini. Nah, dan ini menjadi catatan ke depan untuk produksi air di sini menjadi air kemasan. Itu direncanakan oleh masyarakat komunitas terpencil. Selain itu mengenai MCK yang dulunya di saat pertama kami turun itu masyarakat masih membuang hajatnya yaitu di alur-alur, sedangkan alur yang diambil air untuk dikonsumsi itu dulunya. Tapi alhamdulillah dengan ada berkat dukungan donasi Pelangi Indomaret dalam membangun MCK komunal, mereka bisa memanfaatkan fasilitas tersebut untuk tempat pembuangan hajat yang lebih layak. Dan alhamdulillah sudah dirasakan oleh masyarakat komunitas adat terpencil. Begitu juga dengan masyarakat selama ini melakukan pertemuan
mereka hanya duduk alas biasa di depan rumah-rumah untuk melakukan pertemuan-pertemuan. Kami juga pernah melakukan pertemuan bersama mereka di alas rumah, di depan rumah mereka, di teras rumah mereka dengan seala kadar, duduk di atas tanah kadang. Itu sudah kita lalui. Tapi alhamdulillah dengan berkat dukungan pelanggan Indomaret, donasi di tahun 2019, kita sudah dapat memberikan suatu hal yang luar biasa kepada saudara kita, ialah balai sosial, balai pertemuan, baik di kebutuhan rapat, ada acara hajatan dan acara yang lain-lain bisa dimanfaatkan oleh masyarakat komunitas adat terpencil. Luar biasa dukungan dari para pelanggan Indomaret, dan kami sendiri merasakannya manfaatnya luar biasa, apalagi masyarakat komunitas adat tersendiri. Kami dulunya bersusah payah melihat bagaimana susahnya masyarakat di sini dalam mengambil air, bagaimana susahnya masyarakat di sini tengah malam membuang hajatan dan yang lainnya, sangat miris. Tapi alhamdulillah dengan kehadiran Kementerian Sosial, dengan kehadiran para pelanggan Indomaret, mereka sudah dapat merasakan sarana dari kegiatan program Peduli Kat. Selain itu, di sini mereka fokus kepada palawija dan kopi. Alhamdulillah kemarin kita coba memberi alpukat. Mereka sudah menanamnya, alhamdulillah sudah mulai hidup alpukatnya. Kita berharap ke depan terus bisa berkontribusi membina, menampingi masyarakat komunitas terpencil untuk mereka berberdaya, tidak hanya sarana prasarana, tapi bagaimana menuju masyarakat yang mandiri, masyarakat yang bertaraf ekonomi yang lebih bagus, masyarakat yang lebih maju, yang lebih modern, yang lebih mengenal dunia luar, dunia modern, yang bisa dikenal, yang bisa dikunjungi oleh masyarakat luar. Ini yang menjadi PR bagi kita bersama, bagi kami dari Lembaga Bid'afa tidak berhenti di sini. Kami terus di sini bersama masyarakat komunitas adat terpencil untuk membina, untuk membimbing, untuk sama-sama belajar di sini. Kami belajar bersama masyarakat, apa yang kami bisa kami berikan kepada masyarakat dan mengajak masyarakat yang lain. Yuk kita bimbing adik-adik kita bimbing masyarakat komunitas adat terpencil. Apalagi mengingat sejak kami datang ke sini, kami beberapa kali mempertanyakan kepada anak-anak. Kami menanyakan Pancasila, mereka tidak tahu. Kami menanyakan mereka rukun iman, mereka juga tidak tahu apa itu rukun iman, apa itu Pancasila, apa itu rukun Islam. Mereka juga tidak mengerti tentang salat, mereka tidak tahu berapa rakaat salat maghrib, salat isya dan lain-lain. Mereka masih terlalu awam. Anak-anak di sini umur 12 tahun, ada yang tidak bisa membaca, ada yang tidak bisa mengaji. A saja nggak tahu mereka, alif ba aja tidak tahu mereka. Itulah kondisi yang ada di sini. Dan ini menjadi PR ke depan untuk membimbing, untuk mendidik anak di sini. Kami dari Yayasan Lembaga Bid'afa telah membuka taman kanak-kanak, taman belajar anak-anak, dan PKPM, Pusat Belajar Masyarakat, untuk mengajarkan masyarakat bagaimana bisa lebih mandiri, bagaimana menciptakan produk kopi yang lebih dikenal oleh dunia luar, tidak lagi mengeluarkan kopi mentah, tapi kopi hasil produksi masyarakat komunitas adat terpencil. Itu yang kami harapkan ke depannya. Semoga keinginan masyarakat komunitas adat terpencil didukung oleh Kementerian Sosial, didukung oleh masyarakat luas untuk terus membina masyarakat komunitas adat terpencil agar menjadi masyarakat yang setara dan sejahtera ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai Ketua Lembaga Bid'afa mengucapkan terima kasih kepada para pelanggan Indomaret yang selama ini di tahun 2019 telah mendonasikan infaknya, mendonasikan dana lebih daripada belanjanya, dan khusus mendonasikan untuk mendukung program komunitas adat terpencil. Dan juga terima kasih kepada Kementerian Sosial yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat, yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat komunitas adat terpencil, di tengah-tengah masyarakat luasnya lainnya, membantu saudara kita, membantu meringankan beban saudara kita, membantu mencari solusi terhadap saudara-saudara kita
di mana dari bawah sehingga mereka menjadi masyarakat yang setara, menjadi masyarakat yang sejahtera. Dan ini luar biasa kehadiran Kementerian Sosial di tengah masyarakat, apalagi di tengah pandemik. Kita bisa melihat bagaimana peran Kementerian Sosial yang luar biasa, dan kami bangga terhadap Kementerian Sosial yang peduli kepada masyarakatnya. Dan terima kasih juga kepada Dinas Sosial Kabupaten Kota Provinsi yang telah memberi kepercayaan kepada kami, khususnya kepada pemerintah Benar Meriah yang telah memberi kepercayaan kepada Yayasan Lembaga Duafa dalam pelaksanaan program komunitas adat terpencil. Begitu juga kepada Kementerian Sosial yang telah mempercayai kami dalam pelaksanaan program Peduli Kat di tahun 2019. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan kami juga tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ani yang terus membimbing kami bersama Pak Luxor, terus membimbing, terus mengarahkan kami bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik, bagaimana program ini bisa berjalan dengan lancar tanpa ada bimbingan Bu Ani, tanpa ada bimbingan Pak Luxor, Pak Safwan dan yang lainnya. Mungkin kami tidak ada apa-apa di lapangan. Kami masih awam, tapi alhamdulillah dengan berkat dukungan, bimbingan daripada Ibu Ani dari Kementerian Sosial, Pak Luxor dari Kementerian Sosial di bagian KAT, alhamdulillah kami bisa melaksanakan program ini dengan baik berkat saran dan dukungan beliau, dan juga Pak Safwan yang ada di Provinsi Aceh, Dinas Sosial Nandar dan Kepala Dinas Sosial Aceh. Semoga kami Yayasan Lembaga Duafa terus bisa memberikan kontribusi yang lebih baiknya ke depan terhadap masyarakat KAT khususnya dan pada umumnya masyarakat luas, dan terus bersinergi bermitra bersama Kementerian Sosial, bersama Dinas Sosial Kabupaten dan pemerintah pada umumnya. Semoga kami bisa bermanfaat untuk masyarakat luasnya. Demikian dari kami, dari saya sendiri. Alhamdulillah program komunitas adat terpencil tahun 2019 di Desa Pandan Sinaku, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh, Indonesia telah berjalan dengan baik, telah terlaksana dengan baik. Tugas kami selesai. Kami walaupun tugas selesai, kami tidak akan kembali. Kami tetap berada bersama masyarakat komunitas adat terpencil untuk terus bersama membimbing, terus bersama memajukan masyarakat komunitas adat terpencil KAT KAT Pandan Sinaku. Demikian, salam sejahtera, salam budaya kita terhadap masyarakat komunitas adat terpencil. Salam kesejahteraan bagi seluruhnya. Semoga para pelanggan Indomaret selalu diberi keberkahan, selalu diberi rezeki dan umur panjang, dan terus berdonasi untuk membantu saudara kita. Mari bersama kita bantu saudara kita. Dengan kita bersama, kita gotong royong, kita patungan, insya Allah saudara-saudara kita yang masih di pedalaman di daerah lainnya, masih banyak komunitas KAT yang ada di Aceh, di seluruh Indonesia yang membutuhkan perhatian kita bersama. Mari kita terus berdonasi bersama program Peduli KAT yang ada di Indomaret, untuk terus berdonasi, membantu walaupun hal yang sedikit, tapi yakinlah dari sedikit dengan ramenya, dengan banyaknya masyarakat yang berdonasi, insya Allah akan terkumpul dengan luar biasa dan akan membantu meringankan beban saudara kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan saya Mas Pendi, demikian. Tahun 2014 saya teken ini untuk bangunan rumah KAT ini. Kenapa saya mengizinkan sedemikian? Karena terbayang untuk kedepannya, karena di sini masih hutan belantara. Hal itulah terjadi untuk tergugah hati saya untuk membangun, untuk mau dibangunkan rumah di sini, karena kami telah merasakan sedihnya jumpa dengan gajah, jumpa dengan harimau, jumpa dengan beruang, dan selain-lainnya.
Inilah maka terbuka hati kami untuk memberikan yaitu tapak rumah ini. Inilah terjadinya awal dari cerita yang 2014. Alhamdulillah, Lembaga Peduli Duafa Indonesia mendapat kepercayaan dari Kementerian Sosial di bawah Dirjen Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Dalam program pemberdayaan komunitas adat terpencil yang ada di Desa Pantan Sinaku, Kecamatan Pinturime Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Pelaksanaan yang dilaksanakan Lembaga Peduli Duafa Indonesia diantaranya sarana air bersih, di mana selama ini masyarakat tidak memiliki air bersih yang layak untuk dikonsumsi dan kebutuhan hari-hari. Selanjutnya kegiatan MCK komunal. Kegiatan kami di komunitas adat terpencil adalah pembangunan balai sosial. Fungsinya di mana masyarakat di sini ada rapat, ada acara-acara hajatan, mereka bisa melaksanakan kegiatannya di balai sosial. Selanjutnya kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, dengan harapan ini bisa mendongkrak ekonomi masyarakat komunitas adat terpencil. Dalam melaksanakan program komunitas adat terpencil yang ada di Pantan Sinaku, Kecamatan Pinturime, Kabupaten Bener Meriah. Terima kasih kepada pelanggan Indomaret yang telah mendonasikan sisa belanjanya melalui program Indomaret Peduli untuk masyarakat komunitas adat terpencil yang ada di berbagai pelosok yang masih membutuhkan perhatian kita bersama. Terima kasih kami ucapkan kepada program Indomaret Peduli, dan kami ucapkan terima kasih kepada pelanggan-pelanggan Indomaret yang telah memberikan kami donasi air bersih, sarana prasarana, balai sosial, MCK komunal, dan pemberdayaan ekonomi. Terima kasih kepada LPD Indonesia yang telah memberikan kami air bersih di komunitas kami, karena sebelumnya kita tidak memiliki air bersih. Kami cukup berterima kasih atas adanya air bersihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Buga Rami. Saya pemuda dari Rumah Kat. Di sini saya mau menceritakan kehidupan saya sebelum adanya Rumah Kat. Untuk bertempat tinggal kami sangat jauh di pelosok dan masih tinggal di kebun-kebun masing-masing. Jadi setelah adanya pembangunan Rumah Kat, kami sangat merasakan kehidupan yang betul-betul kehidupan. Dan setelah 2017 kami mendapatkan bantuan sebentuk rumah 41 unit. Selanjutnya kami mendapat bantuan di tahun 2019 berupa pembangunan air bersih, MCK komunal, dan balai sosial. Dan kami berterima kasih juga kepada pelanggan Indomaret, kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan kepada LPD Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania, umur saya 31 tahun. Saya tinggal di perumahan Kat Pantan Sinaku. Saya sudah berkeluarga, saya mempunyai 2 orang anak. Ya, kami dulu tinggal di sini tahun 2000. Sangat sepi dan tidak ada orang. Kami tinggal berjauhan dengan tetangga. Kami tinggal di sebuah gubuk kecil di dalam perkebunan. Anak kami sulit untuk pergi ke sekolah karena mengingat akses jalan yang sangat susah dan jauh dari perkotaan. Yang kedua, kami sangat sulit untuk mengeluarkan hasil panen kami karena mengingat akses jalan yang sangat licin di musim hujan. Hasil panen kami banyak yang rusak dan busuk. Dari akses kesehatan, kami jauh dari perkotaan.
kami memakai obat-obatan tradisional karena mengingat jalan kami masih licin di musim hujan. Kami hanya memakai obat tradisional. Setelah adanya bantuan dari pemerintah yang berupa rumah kat, kami dapat berkumpul bersama tetangga yang dulunya tidak pernah kami rasakan karena dulu rumah kami sangat berjauhan. Dan sekarang kami bisa merasakan bentuknya bermasyarakat. Kami bisa melaksanakan adanya pengajian bersama, bergotong royong bersama. Kami juga merasakan kebersamaan di Kampung Kat ini. Kami bisa melaksanakan ibadah bersama, dan jika ada tetangga kami yang sakit, kami bisa saling mengunjungi dan kami bisa menolong. Dan jika sore hari tiba, kami bisa berkumpul dengan ibu-ibu. Perlu saya ceritakan kembali bahwa kami dulu tidak mempunyai akses sarana air bersih. Saya selaku ibu rumah tangga sangat sulit untuk melaksanakan pekerjaan rumah tangga sehari-hari karena kami harus mengangkat air dari sungai yang berjauhan sekitar 200 meter dari rumah, dan kami tidak mempunyai MCK. Kami harus membuang hajat ke sungai kembali, dan kami tidak memiliki. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kami mendapat bantuan dari pelanggan Indomaret yang berupa balai sosial, MCK komunal, sarana air bersih, dan penghijauan. Dengan adanya program Peduli Kat, kami dapat merasakan sarana air bersih dalam rumah kami sendiri, yang dulunya kami harus mengangkat air dari sungai. Yang kedua, kami dapat membuang hajat. Dulunya kami tidak dapat kami membuang hajat. Dulunya kami harus membuang hajat ke sungai, dan sekarang kami sudah mendapatkan MCK yang layak dan dapat menjangkau kesehatan kami semua. Yang ketiga, kami dapat merasakan berkumpul di balai sosial, dan yang tidak pernah kami rasakan berkumpul di tempat yang seluas ini. Selaku ibu rumah tangga yang tinggal di rumah Kat, mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada pelanggan Indomaret dan mengucapkan terima kasih kepada Menteri Sosial yang telah membantu program rumah Kat, dan semoga program ini terus berlanjut.